Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami di sini akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Capstone Design, di mana kami mengambil judul yaitu Sistem Pemilahan Ikan Bandeng Cerdas Berbasis Computer Vision. Nah, member dari grup kami di sini akan melakukan perkenalan dimulai dari teman saya di sebelah kiri saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Namjahid Ramadan, NIM 2021-02-3002. Perkenalkan nama saya Sambudu Dika Praitma, NIM 2021-02-3001. Dan saya Patrick Ada Prihantoro, NIM 2021-023-0018. Ya, putar belakang masalah dari topik yang kami ambil yaitu dalam industri perikanan, khususnya pada tahap pasca panen. Proses sortir ikan berdasar ukuran merupakan langkah krusial untuk memastikan kualitas dan harga jual produk. Secara tradisional, proses ini dilakukan secara manual oleh tenaga kerja manusia yang memerlukan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Nah, maka dari itu kami di sini memberikan solusi atau ide di mana kami akan menggunakan computer vision untuk melakukan proses pemilahan. Diharapkan dengan proses sortir yang menggunakan computer vision ini akan menciptakan hasil yang lebih cepat, akurat, dan efektif. Tujuan dan manfaat proses pemilahan bandeng ini dengan menggunakan computer vision adalah sebagai berikut. Mendesain dan mengembangkan sistem pemilahan ikan bandeng otomatis berbasis computer vision. Lalu yang kedua, mengevaluasi kinerja sistem dalam hal akurasi, kecepatan, dan kehandalan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Dan yang keempat, menganalisis potensi penerapan sistem dalam skala industri. Lalu, ada pemanfaatan computer vision dalam proses sortir ikan. Yang pertama, di sini efisiensi. Proses sortir dapat dilakukan secara otomatis dan continuity, sehingga meningkatkan produktivitas. Diharapkan dengan computer vision ini kegiatan proses sortir tidak terhalang dari segi kelemahan manusianya. Pada saat semisal jika menggunakan manusia atau tenaga kerja manual, nantinya akan ada proses jeda atau proses istirahat. Hal tersebut tentunya akan memakan waktu yang sehingga mengurangi efisiensi dalam proses sortir. Lalu yang kedua, ada akurasi. Sistem dapat mengukur ukuran ikan dengan tingkat akurasi yang tinggi, mengurangi kesalahan manusia. Nah, tentunya terutama di daerah Sidoarjo yang merupakan penghasil bandeng, yang terkenal dengan penghasil bandengnya, dibutuhkan ukuran yang pas, tidak kekecilan dan tidak kebesaran, agar dapat disajikan dengan baik dan indah dan memberikan tampilan yang menarik pada customer. Lalu yang ketiga ada objektivitas. Keputusan pemilahan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kelelahan atau preferensi pribadi. Jadi di sini dengan alat ini diharapkan tidak ada kesalahan manusia yang timbul pada saat proses penyortiran, ya seperti yang saya sebutkan tadi, di mana ukuran, kualitas, seperti semisal ada ikan yang rusak, dan kecepatan dalam melakukan sortir. Lalu yang keempat ada fleksibilitas. Diharapkan alat ini dapat diterapkan pada proses pemilahan ikan yang lainnya, seperti ikan-ikan laut, hasil tangkapan laut. Dapat juga menggunakan alat ini dengan menentukan perubahan pada ukuran saja. Lalu terdapat standarisasi, yaitu berkaitan dengan efisiensi dan akurasi. Dengan diberikan standarisasi yang baik, alat ini dapat mencakup semua hal tersebut. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana seperti yang kita tahu, salah satu tahapan penting dalam proses pengolahan perikanan hasilnya yaitu adalah proses sortir, di mana sortir ikan ini dilakukan untuk mengklasifikasikan berbagai macam ikan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti ukuran jenis dan kualitas. Untuk proses sortir
itu, efisiensi dan keakuratan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas produk. Nah, untuk kenapa sangat harus dijaga efisiensi dan akurasinya? Karena itu dapat meningkatkan permintaan pasar dan meningkatkan nilai jual hasil perikanan tersebut. Nah, secara tradisional, proses sortir ikan itu dilakukan secara manual oleh tenaga kerja manusia, di mana proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga rentan terhadap human error, dan juga berpotensi untuk menimbulkan ketidakkonsistenan dalam hal pensortiran. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami di sini telah dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sistem sortir ikan yang lebih efisien dan akurat. Nah, salah satu teknologi yang menyajikan adalah computer vision, di mana dengan memanfaatkan teknologi ini, proses sortir ikan dapat dilakukan secara otomatis dan juga objektif, sehingga dapat meningkatkan hasil dari proses penertiran ikan. Kemudian masuk ke metode atau solusi pemilihan ikan menggunakan computer vision. Untuk pekerjaan yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengikuti akuisisi gambar. Kami akan menyiapkan berbagai jenis ikan bandeng dengan ukuran yang berbeda. Selain ukuran, ada pun jenis-jenis ikan bandeng, yaitu ikan air laut, ikan air payung, dan ikan air tawar. Otomatis banyak jenis ikan yang akan kami gunakan untuk sebagai sampel pada produk ini. Kemudian ikan yang sudah dikumpulkan akan diletakkan pada conveyor belt dan mengambil gambar dari berbagai sudut dan kondisi pencahayaan setiap ikan, dan mengumpulkan data gambar dalam jumlah yang cukup untuk melatih dan menguji model. Karena kami akan menggunakan neural network, jadi kami perlu untuk melatih dan menguji model agar keakuratan dapat teruji dan dipastikan valid. Kemudian pelabelan data, melabel setiap gambar dengan ukuran ikan yang sesuai dengan jenis-jenisnya, dan menggunakan tools pelabelan data seperti labeling atau POTT. Masuk pada pra pengolahan citra, yaitu pre-processing, yaitu dengan mengubah gambar ke format yang sesuai dengan software yang akan kami gunakan untuk mengolah gambarnya, dan kemudian mengkonversi gambar ke grayscale dengan memfokuskan warna pada warna abu-abunya agar dapat dilihat dengan jelas, dan melakukan normalisasi intensitas. Tidak lupa untuk menghapus noise pada gambar agar hasil lebih detail dan akurat. Kemudian ekstraksi fitur, masuk pada segmentasi, yaitu memisahkan objek ikan dari latar belakang, dan ekstraksi fitur mengekstrak fitur-fitur yang relevan seperti panjang, lebar, luas, bentuk, dan tekstur dari ikan. Kemudian pembelajaran model, pemilihan model, memilih arsitektur deep learning yang sesuai, misalnya seperti CNN untuk klasifikasi gambar, dan masuk ke pelatihan model, melatih model dengan menggunakan datasheet yang telah dilabeli di awal yang tadi. Kemudian validasi model, yaitu mengevaluasi kinerja model pada data validasi. Terakhir masuk pengujian sistem, pengujian kinerja, yaitu menguji kinerja sistem dengan menggunakan data pengujian yang belum pernah digunakan dalam pelatihan. Dan untuk yang terakhir adalah analisis hasil, yaitu menganalisis akurasi, kepresisian, recall, dan advance score dari sistem yang kami gunakan. Selanjutnya adalah jadwal pengerjaan, di mana di sini perkiraan waktu pengerjaan kami selama satu semester itu sekitar 3-4 bulan, di mana ini kita menggunakan minggu ke-1 sampai minggu ke-12, di mana untuk minggu ke-1 dan ke-2 kita gunakan untuk pembuatan proposal. Kemudian minggu ke-3 dan ke-4 itu pengumpulan data apa saja yang kita perlukan untuk sistem kerja dan sebagainya. Kemudian minggu ke-4 dan 5 itu ada perancangan dan analisis kebutuhan, yang dimana seperti alat dan bahan apa saja yang kita perlukan dan komponen-komponen apa saja yang kita perlukan seperti itu, dan juga ada perancangan prototipe awal, dimana kita di sini akan mulai merancang seperti softwarenya, kemudian hardware dan mekanikalnya. Kemudian di minggu ke-5 dan ke-6 itu kita akan melakukan evaluasi dari prototipe yang kita buat pertama kali itu. Kita lanjut lagi dari video sebelumnya.
Nah, kita lanjut lagi di nomor 5, yaitu dimana evaluasi prototipe awal kita akan melakukannya di minggu kelima dan keenam. Jadi jika ada beberapa kendala akan kita evaluasi terlebih lanjut, kemudian kita buat di minggu ke-7 kita akan lakukan revisi prototipe dari hasil prototipe sebelumnya, dan akan kita kembangkan lebih lanjut yang kita lanjutkan di minggu 8 dan 9, yaitu pengembangan prototipe akhir. Kemudian di minggu ke-9 akhir dan minggu ke-10 itu akan kita lakukan pengujian ulang terhadap prototipe akhir yang telah kita buat. Dan dari minggu ke-1 hingga minggu ke-12 akan kita lakukan dokumentasi dan pelaporan. Ya, diharapkan untuk proses kali ini atau tugas suspension ini, untuk alat yang kami ciptakan atau kembangkan, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan efektif, sehingga dapat dilakukan proses sortir bandeng terutama di kawasan Sidoarjo untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan memberikan kualitas yang terbaik pada customer. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari video ini dan video sebelumnya. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf, dan bila ada salah kata kami minta maaf. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.